Bayangkan sebuah zaman ketika manusia belum ada. Sebuah era yang didominasi oleh raksasa, monster, dan makhluk yang hanya kita kenal melalui fosil dan mitologi. Zaman Jurassik. Kita sering berpikir bahwa makhluk-makhluk purba itu telah lenyap sepenuhnya, terkubur di bawah lapisan waktu. Namun, di sudut terpencil planet kita, tersembunyi di kepulauan vulkanik yang keras, ada satu makhluk yang menolak untuk menjadi fosil. Ia adalah sebuah anomali evolusi, sebuah naga sungguhan yang masih bernapas. Inilah Komodo. Bukan sekedar kadal raksasa, Komodo adalah arsip hidup, jendela ke masa lalu yang brutal dan menakjubkan. Bagaimana mungkin predator purba ini bertahan selama jutaan tahun, sementara spesies lain hanya menjadi debu sejarah? Hari ini, kita akan mengungkap misteri naga terakhir di bumi. Untuk memahami misteri kelangsungan hidupnya, kita harus terlebih dahulu mengakui kehebatan fisik Komodo. Bayangkan, reptil terbesar di dunia yang masih ada. Panjangnya bisa mencapai 3 meter, beratnya lebih dari 90 kg. Mereka memiliki kulit yang tebal dan bersisik seperti baju zirah, dan otot yang luar biasa kuat. Namun, kekuatan sejati Komodo terletak pada mulutnya. Dahulu, kita percaya bahwa bakteri ganaslah yang mematikan mangsanya. Penelitian modern mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Komodo memiliki kelenjar racun yang menghasilkan antikoagulan yang kuat. Satu gigitan, meskipun terlihat kecil, dapat menyebabkan syok, pendarahan hebat, dan kelumpuhan pada mangsa sebesar kerbau. Ini adalah mesin pembunuh yang disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun. Mereka tidak harus cepat, mereka hanya harus sabar dan mematikan. Pertanyaannya adalah, mengapa Komodo hanya ada di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, seperti Komodo, Rinca, Flores, dan Gili Motang? Kisah Komodo bukan dimulai di Indonesia. Bukti fosil menunjukkan bahwa kerabat awal mereka berasal dari Australia dan Asia Tenggara sekitar 100 juta tahun yang lalu. Mereka adalah bagian dari era megafauna yang lebih besar. Saat permukaan air laut naik dan turun selama zaman es, Komodo terisolasi. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai gigantisme pulau, island gigantisme. Di lingkungan yang terisolasi dengan sedikit predator alami, spesies cenderung berevolusi menjadi lebih besar untuk mendominasi ceruk ekologi mereka. Komodo adalah predator puncak di lingkungannya. Mereka tidak memiliki musuh kecuali komodo lain. Mereka adalah raja dan ratu dari ekosistem mereka sendiri. Isolasi geografis ini, yang merupakan kutukan bagi banyak spesies lain, justru menjadi perisai bagi Komodo. Ia melindungi mereka dari perubahan drastis dan intervensi manusia selama ribuan tahun. Untuk benar-benar menghargai Komodo, kita harus menghargai rumah mereka, Taman Nasional Komodo. Ini adalah lingkungan yang keras, di mana sumber daya terbatas dan persaingan ketat. Komodo harus bertahan di bawah terik matahari, mencari mangsa yang cerdas dan kuat. Ini adalah ujian kelangsungan hidup setiap hari. Salah satu aspek paling unik dari Komodo adalah kemampuan reproduksi mereka yang langka, partenogenesis. Dalam keadaan darurat, ketika tidak ada pejantan yang tersedia, betina dapat bereproduksi secara aseksual. Fenomena ini adalah bukti adaptasi ekstrim. Seolah-olah alam telah memberikan Komodo tombol darurat evolusioner, memastikan bahwa garis keturunan prasejarah ini dapat terus berlanjut, bahkan ketika terancam kepunahan. Ini bukan sekedar bertahan hidup, ini adalah kemauan untuk hidup. Komodo mengajarkan kita bahwa adaptasi yang paling luar biasa seringkali lahir dari keterbatasan yang paling ekstrim. Namun, bahkan sang naga yang perkasa ini tidak kebal terhadap tantangan dunia modern.
Meskipun telah bertahan dari setiap bencana alam selama jutaan tahun, populasi komodo saat ini sangat rentan. Mereka diklasifikasikan sebagai spesies genting ancaman. Tantangan berbesar saat ini bukanlah predator lain, karena mereka tidak memilikinya, tetapi kita, manusia, dan dampak dari aktivitas kita. Pemanasan global mengancam habitat mereka yang terbatas. Peningkatan permukaan air laut dapat mengurangi area bersarang mereka. Selain itu, perburuan liar terhadap mangsa utama mereka, seperti rusa dan babi hutan, mengurangi sumber makanan komodo. Pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi konservasi bekerja keras untuk melindungi mereka. Taman Nasional Komodo, situs warisan dunia UNESCO, berfungsi sebagai benteng terakhir mereka. Kita harus memastikan bahwa pulau-pulau ini tetap menjadi ruang yang sakral, ruang di mana alam dibiarkan beroperasi sesuai hukumnya sendiri. Kehilangan komodo bukan hanya kehilangan satu spesies hewan, itu adalah kehilangan sebuah babak dalam buku sejarah alam. Itu adalah kehilangan pengetahuan unik tentang bagaimana kehidupan dapat beradaptasi dan bertahan dalam kondisi yang paling ekstrem. Setiap komodo yang berkeliaran di savana gersang itu adalah pengingat bahwa masa lalu kita tidak sepenuhnya hilang. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali ke zaman dinosaurus. Ketika kita berdiri di hadapan sang naga purba, kita merasa kecil, tetapi juga terinspirasi. Komodo mengajarkan kita tentang ketahanan yang luar biasa. Ia mengajarkan kita bahwa di sudut-sudut bumi yang paling terisolasi, keajaiban evolusi terus berlangsung. Tugas kita sebagai penghuni modern planet ini adalah menjadi penjaga warisan purba ini. Kita harus menghormati isolasi yang telah memungkinkan komodo bertahan hidup begitu lama. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi pulau-pulau ini, lakukanlah dengan rasa hormat yang mendalam. Jika tidak, dukunglah upaya konservasi yang menjamin bahwa generasi mendatang juga dapat menyaksikan keagungan makhluk ini. Jangan biarkan naga yang nyata ini hanya menjadi kisah legenda. Biarkan ia terus menjadi raja tak terbantahkan dari pulau-pulau tempat ia dilahirkan. Apa makhluk purba lain yang menurut Anda paling menakjubkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda terinspirasi oleh kisah kelangsungan hidup komodo ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk konten yang lebih mendalam tentang keajaiban alam, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan perjalanan kita berikutnya. Sampai jumpa!